Max, ini pestanya meriah banget ini ya. Rame ya pas ini. Iya nih. Wah, pesta apa nih, Profesor? Wah, ini kayaknya bangsa, ini bukan bangsa Israel. Oh, ini bangsa Filistin. Oh iya. Ya anak-anak, kita sedang melaporkan tempat langsung dari tempat pestanya di garis depan musuh, itu bangsa Filistin. Ya. Mereka sedang melakukan pesta ini. Pesta apa ya? Bentar. Pesta apa? Oh, iya. Pesta sedang merayakan pesta kemenangan besar. Wah, mereka sedang merayakan pesta. Asik, ayo cheers. Kita Cheers, juga ya. pesta tuh. Iya, Tapi cheers. pesta apa nih, Profesor ya? Kalau nggak salah ini dia... Ya. Oh, dia sudah mengalahkan seorang pahlawan besar dari bangsa Israel. Wah, siapa itu? Itu si Samson. Oh, Samson. Iya, Samson itu yang kalau kita tuh kalau suka nonton di bioskop tuh Hercules. Wah, orang terkuat berarti ya. Orang terkuat zaman sekarang. Zaman dulu sekarang? kala. Iya. Dia bisa mengalahkan 100 orang gak usah pakai keringat. Wah. Dia bunuh semua itu 100 orang bangsa Filistin. Makanya tuh bangsa Filistin tuh sangat ketakutan. Wah, dia bawa ancaman sekali tuh sama si Samson itu. Benar. Ya, dia saking Samson itu benar-benar sangat percaya diri kepada diri sendiri kan? Ya, Samson itu sebenarnya orang yang terkuat di muka bumi ini. Terus udah gitu dipilih Tuhan lagi untuk menjadi hakim bangsa Israel. Cuman karena dia mengadakan kekuatannya sendiri, dia sombong jadinya. Oh,
Makanya dia sombong dengan Sombong. kekuatan. Dia merasa itu dari diri sendiri mungkin ya. Betul. Nah, udah gitu dia bocorin rahasianya dong. Kasian gitu. Itu Ya. si Ini Samson tuh nggak bisa. sambil vlog ya. Iya, Bos ya. dia nggak bisa jaga rahasia itu. Dia kan rahasia kekuatannya di rambutnya. Malah dikasih tahu sama si Delilah itu. Padahal itu perempuan bangsa Filistin itu. Tapi dia menyerahkan semua kelemahannya pada perempuan itu. Dikasih tahu semuanya. Terus sudah gitu karena rambutnya di kekuatannya di rambutnya, dipotonglah itu rambutnya. Jadi hilang kekuatan Tuhan tuh ambil semua kekuatan si Samson. Tuh lihat tuh. Wah, Wah, itu gagah banget. joget-joget. Itu siapa itu? Itu joget-joget ini ya, joget-joget kayak Enggak, bukan yang sebelah sini. Itu ada orang yang diikat itu. Siapa itu? sebentar saya ini lagi joget itu kayak BTS zaman sekarang. Ada BTS itu mah perempuan cantik gitu. Oh, itu Blackpinknya zaman sekarang kali ya. Iya. Oke. Itu tuh lihat sebelah situ, Bu. Iya, dia buta. Oh iya, buta terus jalannya seperti Tapi badannya masih gede itu, rambutnya udah mulai kalau tumbuh nggak salah ya. Samson itu waktu ditangkap itu dia rambutnya dipotong. Udah gitu matanya dibutain terus dijadiin budak tuh. Kok sih? Ya itu kayaknya ya itu Samson itu. Betul itu Samson itu. Ya betul itu Samson. Ayo Sob, jangan lupa ya ini videonya. Ya di video dulu ya, jangan lupa nanti kan kita mau dikasih tahu nanti. Iya betul. Oke. Lah, Ya. Samson. Terus ceritanya Orang- gitu aja. Ya, Dia cuma diikat di pilar perasaan aja. waktu di Alkitab bilang katanya Ya, gimana kita ngomongnya? kalau dia tuh minta ampun sama Ya. Tuhan, terus terus? Tuhan ngabulin permintaannya. Terus diampuni Tuhan, Terus? Kekuatannya kembali katanya. kekuatan kembali. Terus apa yang terjadi setelah kekuatan kembali? Kan rambutnya tumbuh lagi. Iya, rambutnya memang saya lihat memang udah agak mulai tumbuh, agak Terus panjang. dia dikit. minta ke Ya. arah pilar. Kalau nggak salah minta diantar ke arah Itu pilar. kan tuh. memang udah diikat di 2 pilar itu. Itu pilar itu betul. Terus kalau nggak salah ya, Kok nggak salah kamu baca tuh enggak? iya kalau nggak salah Bahaya ya. ini, Profesor. Kalau nggak Ya. salah ya, kalau saya baca-baca itu ya. Nah, cheers dulu dong, cheers. Pati dulu. Kalau nggak salah, kalau yang saya baca itu, Iya, yang baca gimana? Di Alkitabnya tempat gimana? ini nanti runtuh karena pilar itu diruntuhkan gitu ya. asik ya. Goyang dong gitu Cheers, ya. ya. Oke. Kalau nggak salah, kalau kita lari ya. Lari. Kalau runtuh, Itu kan pilar itu. kita di mana sekarang? Nah, kita di tempat pesta ini. Oh, Nanti iya, kita ya. ketimpa ya. Beneran ini di Alkitab tulisan begitu? Betul. Oh. Oh, itu tuh Samson udah siap-siap itu. Oh ya, Mau oke, nonton. lari. Bukti kebesaran Tuhan, Dia menebus setiap dosa kita. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Tuhan
Baba Syakana nama Sikira Dabarala. Engkau mengampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Itu bukti dari kebesaran kasih Tuhan. Kau menebus setiap kesalahan-kesalahan kami, Yesus. Itu menunjukkan cinta kasih Tuhan yang sungguh sangat besar atas kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, setiap anak Aikid mau buka hati buat Engkau. Kami mau beriman di dalam Engkau, bahwa hidup kami akan senantiasa di dalam mujizat demi mujizat. Kami akan mengalami kasih karunia demi kasih karunia, karena Engkau Allah yang senantiasa bersama dengan kami. Haleluya Yesus. Haleluya Bapa. Urapi kami semua. Siapkan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Nya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Amin. Kids, yeay! Wow, Kak Andris ketemu lagi bareng kalian. Jangan bosan ya ketemu Kak Andris. Sebagai hadiah buat kalian, nanti Kak Andris kasih eksperimen yang baru dan seru ya. Tapi masih tetap tema yang sama, yaitu Element of Faith. Dalam seri ini kita akan belajar bagaimana memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan sambil kita belajar melakukan eksperimen ilmiah pastinya. Sebelum kita mulai eksperimen, ini ayat hafalannya dulu dong. Seperti biasa, Kak Andris mau dengar. 1, 2, 3. Mazmur 77 ayat 15. Katakan sama-sama ya, bareng dengan Kak Andris. Sekali lagi, Mazmur 77 ayat 15. Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Sekali lagi, Kak Andris mau dengar kalian dengan iman ya. Mazmur 77 ayat 15. Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Yes, good job, kalian keren adik-adik. Hari ini kakak akan kasih hadiahnya dengan eksperimen baru. Judulnya adalah Imploding Can. Kita akan meledakkan sesuatu, yaitu nanti kita akan lihat apa itu sesuatu ya. Dan kalian akan tercengang. Kalian siap adik-adik? Siap dong ya? Kakak lihat dulu mana kalian sudah siap. Oke, karena sudah siap, ini eksperimennya. Yes, ini adik-adik eksperimennya buat kalian ya. Kita coba lihat apa saja bahan yang dibutuhkan ya. Yaitu baskom, kemudian ada kompor gas, kemudian ada kaleng ya. Kalian boleh sediakan lebih dari 1 kaleng ya. Kemudian siapkan juga baskomnya sudah berisi air dan balok es ya. Nah, kalian boleh menggunakan, kalau kakak di sini ada aqua gelas ya. Gelas plastik di sini udah ada esnya, baloknya. Jadi tinggal dimasukkan saja. Kalian boleh menggunakan balok-balok es yang lainnya ya. Oke. Selanjutnya, kalau sudah siap ya, adalah kita isikan dulu airnya, kita masukkan ke dalam kaleng ya. Oke, kakak masukkan. Oke, 3/4 atau 2/4 lah ya. Oke, 1/4 ya. Oke, sudah. Pastikan dia terisi ya. Oke, kemudian kita nyalakan kompornya. Set. Ya, kita kurangi ya. Oke, apinya agak sedikit ini ya. Kecil dia. Nah, kalian boleh minta papa mama ya, kalau kalian merasa takut ya, supaya mereka mengawasi kalian ya. Oke, setelah itu kita panaskan si kaleng tersebut. Tapi lihat adik-adik, cara pegangnya jangan begini ya. Ya, tapi begini. Oke, ya. Jadi nanti kita tinggal tuangkan saja dan apa yang terjadi ya. Oke. Oke, kita lihat. Nah,
Yang harus kalian pastikan adalah air tersebut mendidih ya di dalam kaleng tersebut. Nah, apa tandanya Kak Andris? Tandanya itu asapnya itu akan keluar lebih banyak. Oke, kita tunggu. Pastikan dia sudah mendidih air di dalamnya. Kakak boleh putar-putar dulu ini ya, si kalengnya ke dalam apinya. Ya. Kalian akan bisa tahu juga ya, apakah sudah di dalamnya mendidih atau belum. Kalian lihat, kalian cek. A few moments later. Oke. Miringkan kembali. Boleh. Arahkan dia ke kanan, arahkan dia ke kiri. Pastikan apinya merata ya, mengenai kaleng tersebut. Sebenarnya kakak juga deg-degan sih. Ya, tapi ini masih aman ya adik-adik ya. Tidak usah terlalu takut. Oke. Kakak tunggu sebentar lagi nih ya. Day 2, day 3, day 4. Ya. Ya. Terus mungkin ya. Kalian boleh ya. Ini ya. One eternity later. Mungkin kita akan hitung sama-sama ya. Dari 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Jantung kakak berdebar-debar juga nih ya. Siap-siap ya. Oke, apa yang terjadi? Kakak akan coba mundur dulu sedikit. Ya, siap-siap ya adik-adik ya. Lihat apa yang terjadi. Oke, dan go! Aduh. Lihat ya. Apa yang terjadi adik-adik? Dia meledak. Oke. Aduh. Nah, begitu eksperimennya ya adik-adik ya. Oke, good job adik-adik. Yuk kita dengar cerita Alkitabnya. Nah, begitu eksperimennya. Siap ya dengar cerita Alkitabnya? Oke, cerita Alkitab hari ini kita ambil dari Kitab Hakim-Hakim 16 ayat 23 sampai 30. Yaitu tentang kematian Samson. Begini ceritanya adik-adik. Setelah Samson ditangkap, matanya dicongkel dan rambutnya dipotong sehingga ia menjadi buta dan kehilangan kekuatannya. Ia dimasukkan ke dalam penjara orang-orang Palestina. Sesudah itu berkumpullah raja-raja kota orang Palestina untuk mengadakan perayaan korban sembelihan yang besar kepada Dagon, Allah mereka. Dan untuk bersukaria kepada mereka, kata mereka, telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita Samson, musuh kita. Dan ketika orang banyak melihat Samson, mereka memuji Allah mereka sambil berseru, telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita musuh kita, perusak tanah kita dan yang membunuh banyak teman kita. Ketika hati mereka riang gembira, berkatalah mereka, panggillah Samson untuk melawak bagi kita. Samson pun dipanggil dari penjara, lalu ia melawak di depan mereka. Kemudian mereka menyuruh dia berdiri di antara tiang-tiang. Berkatalah Samson kepada anak yang menuntun dia, lepaskanlah aku dan biarkanlah aku meraba-raba tiang penyangga rumah ini, supaya aku dapat bersandar padanya. Adapun gedung itu penuh dengan laki-laki dan perempuan. Segala raja kota orang Palestina ada di sana. Dan di atas sotoh ada kira 3.000 orang laki-laki dan perempuan yang menonton lawakan Samson itu. Berserulah Samson kepada Tuhan, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat. Sekali ini saja ya Allahku, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Palestina. Kemudian Samson merangkul kedua tiang yang paling tengah penyangga rumah itu, lalu bertopang kepada tiang yang satu dengan tangan kanannya dan kepada tiang yang lain dengan tangan kirinya. Berkatalah Samson, biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Palestina ini.
lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya, maka rubuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Wow, Tuhan mengembalikan kekuatan Samson ya. Meskipun ia telah berbuat salah di hadapan Tuhan, sehingga di akhir hidupnya ia dapat mengalahkan bangsa Palestina dengan jumlah yang sangat banyak. Lebih banyak dari yang ia kalahkan sebelumnya. Walaupun Samson telah berbuat salah di hadapan Tuhan dengan menceritakan kekuatannya kepada Delila sehingga ia ditangkap oleh orang Filistin dan kehilangan kekuatannya, Tuhan tetap melakukan mukjizat baginya. Itu berarti Tuhan tetap setia dan tidak pernah meninggalkan kita meskipun kita berbuat dosa dan kesalahan kepada Tuhan. Tuhan tetap mengasihi kita dan menolong kita sehingga kita dapat percaya dan beriman kepadanya. Oke adik-adik, jangan pernah lewatkan ibadah iKids setiap minggunya. Tentunya dengan keseruan-keseruan eksperimen dan cerita Alkitab lainnya. Oke adik-adik, iKids! Yeay! Adik-adik, kalian tahu kan? Ada orang-orang yang sangat kuat di dunia ini. Bahkan ada kejuaraan untuk mencari orang terkuat di dunia. Mereka dapat mengangkat beban sehingga ratusan kilo. Bahkan mereka dapat mengangkat mobil dan menarik sebuah truk yang besar. Tapi kakak tidak yakin jika orang terkuat di dunia ini saat ini lebih kuat daripada Samson. Kekuatan Samson itu berasal dari Tuhan. Sejak kecil ia sudah diserahkan untuk melayani Tuhan. Samson telah mengalahkan banyak orang Filistin selama hidupnya, sehingga ia menjadi pahlawan bagi bangsa Israel. Namun karena ia sombong, ia lupa kalau Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepadanya. Ia menceritakan kepada Delila bahwa rahasia kekuatannya ada di rambutnya yang tidak pernah dipotong sejak ia lahir. Maka Delila menjebak Samson sehingga ia ditangkap dan rambutnya dipotong sehingga ia kehilangan kekuatannya. Namun akhirnya Samson menyadari kesalahannya dan ia mohon ampun sama Tuhan. Tuhan mengampuni Samson dan Tuhan memberikan kesempatan kepada Samson untuk mengalahkan orang Filistin sekali lagi untuk menebus kesalahannya di depan bangsa Israel. Hari ini kita belajar dua hal yang harus kita ingat saat kita melakukan kesalahan di dalam kehidupan kita seperti Samson. Yang pertama, God forgive us. Adik-adik, sejak Adam melakukan dosa pertama kali, benih dosa itu sudah masuk dan menjalar ke dalam kehidupan manusia. Tidak ada seorang manusia pun di dunia yang tidak berdosa. Semua manusia telah jatuh ke dalam dosa. Sehingga muncul keinginan-keinginan dalam diri kita untuk selalu berbuat dosa dan melanggar perintah Tuhan. Tuhan tahu kalau manusia tidak sanggup untuk keluar dari dosa. Maka Tuhan mengirimkan anaknya Yesus Kristus untuk menebus dosa setiap manusia. Dosa-dosa kita sudah ditanggung oleh Tuhan dengan pengorbanannya di atas kayu salib. Sehingga kita diampuni dari setiap dosa dan kesalahan kita. Tuhan memberikan pengampunan atas dosa-dosa kita. Tuhan memberikan kesempatan kedua kepada kita untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Sehingga ketika kita melakukan kesalahan dan dosa di hadapan Tuhan, kita dapat datang kepada Tuhan, mengakui setiap dosa dan kesalahan kita dan mohon ampun. Tuhan sudah mengampuni setiap dosa dan kesalahan kita. Yang kedua, God is always faithful. Saat kita melakukan dosa dan kesalahan kepada Tuhan,
itu berarti kita tidak setia kepada Tuhan. Kita tidak taat kepada firman Tuhan dan memberontak kepada Tuhan. Namun, Tuhan itu adalah Tuhan yang setia. Bahkan di saat kita tidak setia kepada Tuhan, Tuhan tetap setia kepada kita. Saat kita melakukan kesalahan dan dosa kepada Tuhan, Tuhan tidak meninggalkan kita. Ia tetap mengasihi kita dan selalu ada di pihak kita. Sehingga jika kita melakukan kesalahan dan dosa kepada Tuhan, kita dapat datang kepada Tuhan, mengakui setiap dosa kita dan kesalahan kita, lalu memohon ampun kepada Tuhan. Tuhan sudah mengampuni kita dan selalu memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki diri kita, supaya kita dapat hidup benar di hadapan Tuhan. Amin. Yuk kita berdoa adik-adik. Tutup matanya ya. Tuhan, kami tahu kami banyak melakukan yang Tuhan tidak senang. Kami banyak melakukan kesalahan. Dan kami percaya Tuhan sudah mengampuni kami. Engkau Allah yang setia, yang selalu mengampuni kami dan memberikan kesempatan kedua kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sampai di sini dulu pelajaran Element of Faith kali ini. Kak Susi pamit dulu. Sampai jumpa lagi minggu depan. Aikid, yeay! Saatnya kita memberi persembahan. Teman-teman bisa meminta bantuan papa mama untuk melakukannya. Persembahan bisa diberikan untuk Tuhan dengan 3 cara. 1. Transfer bank lewat rekening BCA dengan nomor 0088991110 atas nama JKI Inspire Community Center. 2. Electronic giving, scan barcode lewat aplikasi mobile bank BCA, UOB, Permata, Danamon, OCBC NISP, Maybank, Mega, Sinarmas, Nobu, KEB Hana, dan menggunakan aplikasi GoPay, OVO, Dana, Sakuku, Link Aja, Timani, dan BluePay. Dan yang terakhir, memberikan secara langsung di kotak persembahan di lobi gereja ICC. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik ya. Tuhan memberkati. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.